Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan tentang keselamatan kerja di laboratorium. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Diva Aprilia Fuan Stefani dengan NIM 23041212008, rombel A, kelompok 6. Konsep dasar K3 Laboratorium. K3 Laboratorium merupakan singkatan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Laboratorium, yang mencakup semua upaya untuk memastikan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja laboratorium, serta lingkungan sekitarnya. K3 memiliki tujuan utama untuk melindungi kita dari kecelakaan dan penyakit yang bisa muncul karena kerja di laboratorium. Selain itu, K3 juga bertujuan untuk mencegah kerusakan alat-alat lab yang mahal, menjaga lingkungan sekitar agar tidak tercemar, dan pastinya membuat pekerjaan kita lebih efisien dan berkualitas. Selanjutnya, alat perlindungan diri laboratorium yang biasa digunakan, yang pertama ada sarung tangan, berfungsi untuk melindungi tangan dari bahan kimia, panas, dingin ekstrim, atau kontaminasi biologis. Lalu yang kedua ada jas laboratorium, berfungsi untuk melindungi tubuh dan pakaian dari tumpahan bahan kimia dan kontaminasi. Lalu ada kacamata pelindung, berfungsi untuk melindungi mata dari cipratan bahan kimia atau partikel kecil. Lalu masker medis yang berfungsi untuk melindungi dari partikel ringan dan kontaminasi biologis yang eee, agar kita tidak menghirup juga secara langsung bahan-bahan kimia berbahaya di laboratorium. Lalu sepatu safety untuk melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia, benda tajam, dan risiko tergelincir. Umumnya, sepatu yang digunakan yaitu sepatu tertutup dan tidak diperkenankan untuk menggunakan sepatu yang terbuka seperti flat shoes. Lalu, pelindung kepala atau head cap berfungsi untuk melindungi rambut dari kontaminasi bahan kimia atau biologis serta mencegah rambut jatuh ke sampel. Pelindung kepala ini umumnya tidak wajib digunakan di laboratorium karena resiko benturan atau kejatuhan benda di lingkungan ini relatif rendah. Namun, bagi individu yang memiliki rambut panjang, diperkenankan untuk menggunakan penutup kepala seperti hairnet dan pengikat rambut. Hal ini bertujuan untuk mencegah rambut agar tidak terpapar bahan kimia, tersangkut pada peralatan laboratorium, atau mengganggu aktivitas kerja yang membutuhkan presisi tinggi. Selanjutnya yaitu alat-alat laboratorium yang biasanya ada di laboratorium lingkungan. Yang pertama ada beaker glass, berfungsi untuk menampung sampel atau bahan sementara atau biasa digunakan sebagai penyimpanan zat sementara. Lalu ada pengaduk kaca, berfungsi untuk untuk membantu menghomogenkan larutan. Lalu ada karat penghisap atau pipet filler, berfungsi untuk membantu mengambil larutan kimia yang berbahaya dengan cara disambungkan dengan pipet ukur atau pipet volume yang ada di gambar sebelahnya ini, yaitu fungsinya untuk mengambil larutan dan mengukur volume larutan pada berbagai skala atau ukuran dengan ketelitian yang tinggi. Lalu ada pipet tetes, berfungsi untuk mengambil bahan dalam jumlah sedikit. Lalu ada lab ukur, berfungsi untuk membuat suatu larutan dengan secara teliti dan juga mengecerkan larutan sampai volume tertentu dengan ketelitian yang tinggi. Lalu ada sepatu stainless steel, berfungsi untuk mengambil bahan kimia padat. Lalu ada Erlenmeyer, berfungsi untuk mengukur volume bahan kimia cair dengan ketelitian rendah, dan juga sebagai tempat menampung bahan kimia untuk sementara. Lalu ada botol semprot yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan air suling atau aqua. Lalu ada rak tabung reaksi, berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan tabung reaksi, dan cawan porselen untuk mereaksikan zat kimia pada suhu yang tinggi. Lalu ada simbol-simbol ketiga di laboratorium. Simbol-simbol ketiga ini
sangat penting untuk mengingatkan dan juga melindungi pekerja dari berbagai bahaya yang mungkin timbul selama aktivitas laboratorium. Simbol-simbol ini dapat membantu pekerja mengenali resiko dan mengambil langkah pencegahan yang tepat untuk mencegah kecelakaan dan cedera. Untuk simbol-simbol yang ada di sebelah kiri ini biasanya ada di beberapa cairan di laboratorium. Yang pertama ada eksplosif atau mudah meledak. Ledakan pada bahan kimia ini biasanya terjadi karena beberapa penyebab, misal karena benturan, pemanasan, pukulan, atau adanya sumber percikan api. Lalu ada oxidizing atau mudah teroksidasi. Penyebabnya biasanya terjadi kebakaran umumnya yang terjadi akibat dari reaksi bahan kimia dengan udara yang panas. Lalu percikan api atau karena reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Lalu ada extremely flammable atau amat sangat mudah terbakar. Nah, bahan ini biasanya memiliki titik nyala pada suhu 0 derajat Celcius dan titik didih pada suhu 35 derajat Celcius. Lalu ada korosif, biasanya ini dapat merusak jaringan hidup, menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, bahkan dapat menyebabkan kulit mengelupas. Lalu ada dangerous for the environment atau berbahaya bagi lingkungan. Bahan kimia ini berbahaya bagi lingkungan dan juga biasanya dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Lalu ada harmful atau berbahaya. Nah, bahan ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan apabila terhirup, tertelan, atau kontak dengan kulit. Lalu ada highly flammable, em, atau sangat mudah terbakar. Nah, ini berarti mudah terbakar dan juga cepat menyala jika terkena percikan api atau panas yang tinggi. Lalu toksik atau beracun. Bahan ini biasanya bersifat beracun yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila terhirup, tertelan, atau terabsorpsi melalui kulit. Iritan atau mudah mengiritasi. Biasanya bahan-bahan ini dapat menyebabkan gatal-gatal, iritasi, atau kulit terbakar. Lalu ada very toxic atau sangat beracun. Bahan-bahan yang memiliki sifat sangat beracun ini sangat berbahaya bagi kesehatan dan juga dapat menyebabkan penyakit kronis bahkan kematian. Lalu ada simbol-simbol yang ada di sebelah kanan ini. Yang pertama animal hazard, lalu sharp instrument hazard, head hazard, glassware hazard, chemical hazard, electrical hazard, AN phase hazard, fire hazard, biohazard, laser radiation hazard, radioactive hazard, explosive hazard. Nah, simbol-simbol yang ada di sebelah kanan ini biasanya berada di penyimpanan bahan kimia dan botol-botol bahan kimia. Lalu potensi bahaya yang ada di laboratorium sangat beragam dan dapat muncul dari berbagai sumber seperti bahan kimia, biologis, fisik, radiasi, listrik, ergonomis, kebakaran, dan ledakan, serta lingkungan. Setiap potensi bahaya tersebut memerlukan pemahaman dan langkah pencegahan yang khusus untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja, serta untuk menjaga lingkungan kerja yang aman. Potensi bahaya yang pertama yaitu bahaya kimia. Ini bisa terjadi karena paparan terhadap bahan kimia beracun, korosif, mudah terbakar, atau reaktif, yang dapat menyebabkan cedera kulit, gangguan pernapasan, dan kebakaran. Lalu bahaya biologis. Eh, Menghadapi mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, jamur yang dapat menyebabkan infeksi atau penyakit. Lalu bahaya fisik. Di sini termasuk resiko luka yang akibat dari peralatan tajam seperti pisau, jarum suntik, serta risiko cedera akibat dari peralatan laboratorium yang tidak aman. Lalu keempat, bahaya kebakaran dan ledakan. Ini biasanya terjadi karena penggunaan bahan mudah terbakar atau reaktif yang dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan yang jika tidak ditangani dengan benar. Lalu ada pencegahan. Yang pertama, memakai alat pelindung diri atau APD. Yang hal ini berfungsi untuk melindungi diri dari bahaya. Setiap orang yang beraktivitas di lab perlu menggunakan alat pelindung yang sesuai dengan standar K3 di Indonesia. Lalu,
mencuci tangan sebelum beraktivitas. Hal ini untuk mencegah kontaminasi zat berbahaya dari aktivitas yang sebelumnya. Lalu yang ketiga, untuk memperhatikan peraturan dan tanda peringatan. Di sini fungsinya untuk melindungi keselamatan pengguna, mengurangi resiko kecelakaan, dan memastikan keberhasilan eksperimen. Lalu yang keempat, untuk memahami bahan-bahan yang digunakan. Nah, sebelum melakukan praktikum, perlu memahami dan praktikan perlu memahami eh, dan juga memiliki pengetahuan yang cukup tentang karakter dan sifat dari bahan kimia. Lalu yang kelima, menjaga kebersihan dan kerapian laboratorium. Di sini praktikan perlu menjaga laboratorium tetap bersih dan rapi untuk mencegah kecelakaan yang mungkin bisa terjadi, yang dapat membahayakan pengguna laboratorium. Lalu yang keenam, membuang limbah dengan tepat. Limbah dari laboratorium dapat mengakibatkan potensi pencemaran lingkungan. Selanjutnya, langkah-langkah penanganan kecelakaan di laboratorium. Yang pertama, jangan panik dan segera identifikasi sumber bahaya untuk mencegah kecelakaan yang semakin parah. Lalu yang kedua, jauhkan diri dari sumber bahaya seperti api, bahan kimia, listrik, dan pastikan lingkungan sekitarnya aman. Lalu yang ketiga, tangani korban sesuai jenis kecelakaan seperti membilas luka dengan air atau menggunakan AWAS station. Lalu yang keempat, segera menginformasikan kecelakaan kepada dosen, supervisor, atau petugas K3 untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Lalu yang kelima, melakukan evakuasi sesuai prosedur jika situasi membahayakan banyak orang seperti kebakaran besar atau kebocoran gas. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.